Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Triamustika Dewi, mahasiswa Teknologi Pendidikan semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan keterampilan dasar mengajar, yaitu pada teknis membuka, menutup, serta menjelaskan. Nah, langsung saja ke videonya ya. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Bu. Pada asana. Atura panganjali umat. Om Swastiastu. Adik-adik tetap berdiri ya. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Menurut kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah, Ibu mau bertanya, pada hari ini siapa saja yang tidak sekolah? Lepi, Bobo, sama Yuda. Kenapa dia nggak sekolah? Sakit. Oh iya ya. Oke. Debo mana? Adit? Tio? Odi? Oke, berarti semuanya hadir ya selain yang sakit. Ya. Nah, sekarang silakan buka buku tulis dan buku paket kalian. Silakan buka buku paket halaman nomor 22. Apakah sudah? Sudah. Nah, di sana sudah tertulis mengenai sejarah perkembangan komputer. Nah, sebelum komputer mencapai titik pada saat ini, komputer itu telah mengalami berbagai perkembangan dari generasi pertama sampai generasi saat ini. Siapa yang tahu sudah berapa generasi komputer mengalami perkembangan? Ya, Odi? 5 generasi. Ya, benar sekali. Komputer sampai saat ini sudah mengalami perkembangan sebanyak 5 kali generasi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai komputer generasi pertama. Siapa yang tahu komputer generasi pertama itu ada pada tahun berapa? Ya, Dit? 1941. Ya, benar sekali. Komputer generasi pertama itu ada sejak tahun 1941. Komputer generasi pertama itu ditemukan oleh seorang ahli yang bernama Zeus. Ia mengembangkan sebuah komputer itu karena keinginannya untuk melengkapi melaksanakan tugas dari kegiatan militer. Jadi komputer generasi pertama ini merupakan bertujuan untuk melengkapi atau sebagai pelengkap pada saat generasi militer pada saat itu. Nah, komputer generasi pertama ini juga sangat tidak efektif karena dia sangat membutuhkan ruang yang sangat besar untuk letaknya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa saja ciri-ciri komputer generasi pertama? Ya, Odi, silakan boleh dibaca bukunya. Cepat panas. Hati-hati ya. Proses kurang cepat. Ya, di stop dulu. Betul sekali, karena dia membutuhkan ruang yang besar dan alatnya itu besar, jadi dia itu sangat cepat panas karena dia menggunakan untuk vakum serta bahasa mesin. Jadi komputer generasi pertama itu nggak kayak saat sekarang ini. Kita saat sekarang ini kan sudah sangat mudah menggunakan komputer, sedangkan komputer generasi pertama itu sangat sulit karena cepat panas, bahasa mesinnya itu berbeda-beda dari satu komputer ke komputer yang selanjutnya. Ya, selanjutnya coba Adi dibaca apa ciri-cirinya. 1. Silinder magnetik untuk menyimpan data. Ya, lagi. 2. Komponen yang dipergunakannya adalah tabung hampa udara, vakum tube untuk sirkuitnya. Ya, cukup. Benar sekali, itulah yang tadi Ibu jelaskan. Komputer generasi pertama itu menggunakan tube vakum sehingga dia itu cepat panas dan sangat sulit kita gunakan pada saat sekarang ini. Oke, kita sekarang akan berlanjut ke komputer generasi kedua. Komputer generasi kedua itu ada sejak tahun 1948. Siapa yang tahu apa yang mencirikan dari komputer generasi kedua?
Oke, kalau nggak ada, Ibu yang jawab. Komputer generasi kedua itu ditandai dengan adanya transistor. Transistor ini merupakan pengganti dari tube vakum yang tadi sudah Ibu jelaskan, yang akan menyebabkan komputer itu menjadi lebih panas. Maka dari itu dengan adanya transistor, seluruh televisi, radio, dan lain sebagainya itu telah digantikan. Yang awalnya menggunakan tube vakum sekarang sudah menggunakan transistor. Jadi keunggulan transistor itu sendiri tidak mudah panas dan mempersempit ruang yang dibutuhkan oleh komputer seperti sebelum awalnya. Jadi jika menggunakan transistor, maka tempat yang dibutuhkan itu lebih sedikit gitu adik-adik. Jadi sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri dari komputer generasi kedua? Ya, Adi? Membutuhkan lebih sedikit daya listrik. Nah, betul sekali. Dengan adanya transistor yang menggantikan tube vakum, itu lebih sedikit menggunakan daya listrik karena benda-benda atau mesin-mesin yang digunakan itu lebih sedikit karena dia sudah menjadi lebih kompleks dengan adanya transistor itu sendiri. Lagi selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan? Ya, Adi lagi. Mulai digunakan distro penyimpanan data. Ya, sejak adanya komputer generasi kedua ini mulai digunakan storage penyimpanan data. Jadi penyimpanan datanya itu lebih mudah dan lebih banyak bisa menyimpan data pada komputer generasi kedua, tidak seperti pada komputer generasi pertama ini. Lagi selanjutnya, siapa yang bisa menyebutkan ciri-cirinya? Ya, Debo, boleh? Yang nomor 3. tidak terlalu banyak mengeluarkan panas. Nah, betul sekali. Seperti yang tadi udah Ibu jelaskan, komputer generasi kedua ini tidak terlalu banyak menyerap panas sehingga dia tuh lebih mudah dan lebih baik kita gunakan. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas komputer generasi ketiga. Komputer generasi ketiga ini dimulai sejak tahun 1964 sampai dengan 1970. Nah, pada saat tahun-tahun tersebutlah mulai berkembangnya komputer pada generasi ketiga. Komputer pada generasi ketiga ini memiliki ciri khusus daripada komputer generasi pertama dan kedua, tentu saja. Nah, yang namanya komputer generasi ketiga ini merupakan perkembangan atau lebih baik daripada komputer generasi sebelumnya. Sehingga dengan adanya komputer generasi ketiga ini, tentunya space tempat yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan komputer generasi pertama dan kedua. Dari tadinya yang membutuhkan satu ruangan besar, sekarang hanya memerlukan meja saja untuk meletakkannya. Nah, komputer generasi ketiga ini memiliki hal spesial, yaitu adanya integrated circuit atau IC. Dengan adanya integrated circuit ini, segala penyimpanan itu lebih mudah dilakukan. Jadi komputer generasi ketiga ini memiliki penyimpanan yang lebih besar dibandingkan komputer generasi pertama dan kedua. Nah, serta komputer generasi ketiga ini tidak cepat panas. Itu tentu karena beberapa komponen yang ada pada komputer generasi ketiga ini telah dirubah sehingga tidak lagi memerlukan listrik yang cukup banyak yang akan menyebabkan panas pada komputer tersebut. Nah, siapa di sini bisa menyebutkan ciri-ciri dari komputer generasi ketiga? Ya, silakan. Pemakaian listrik lebih hemat dan lebih efisien. Nah, betul sekali. Seperti yang tadi Ibu jelaskan, karena dia sudah komponen-komponen yang ada pada komputer generasi ketiga ini sudah lebih baik, jadi dia sudah lebih sedikit menggunakan listrik sehingga tidak cepat panas lagi. Selanjutnya, siapa yang bisa menjawab apalagi ciri-ciri komputer
generasi ketiga. Ya, Ibu. Kemampuan melakukan multitasking dan multiproses. Ya, betul sekali. Itu merupakan keunggulan dari komputer generasi ketiga yang sudah kita rasakan sampai saat ini. Nah, dengan adanya multitasking dan multiprocessing ini, kita bisa membuka berbagai aplikasi dalam satu komputer. Jadi, bisa sekalian buka WhatsApp, bisa sekalian buka Google, bisa juga sekalian buka kamera. Nah, itulah yang disebut dengan multitasking dan multiprocessing. Jadi, selain dia tidak mudah panas, dia juga bisa melakukan multitasking dan multiprocessing yang dimana itu sangat-sangat mempermudah pekerjaan kita nantinya karena bisa membuka berbagai aplikasi. Oke adik-adik, sekarang kita akan membahas mengenai perkembangan komputer pada generasi keempat. Perkembangan komputer generasi keempat ini merupakan kelanjutan dari perkembangan komputer generasi ketiga yang dimulai sejak tahun 1970. Nah, komputer generasi keempat ini tidak hanya bisa multitasking, multiprocessing, dan juga tidak cepat panas. Selain itu juga komputer generasi keempat ini memiliki beberapa keunggulan yang lebih baik daripada komputer generasi sebelumnya, yaitu penyimpanan daya pada komputer generasi keempat ini atau yang saat ini sudah kita gunakan itu merupakan perkembangan dari komputer generasi keempat. Sudah mudah menyimpan daya, selain itu juga bisa menyimpan berbagai data lebih banyak dibandingkan komputer generasi ketiga. Yaitu kita bisa menyimpan data lebih dari 1 giga atau lebih dari 1 tera pada komputer kita. Jadi komputer generasi keempat ini sangat baik dan sangat cocok digunakan untuk masyarakat pada saat ini. Dan juga komputer ini juga bisa kita pegang, kita bawa dengan tas kemana-mana sehingga lebih mudah dipergunakannya untuk kita bekerja di kantor ataupun di persekolahan. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang tahu ciri-ciri dari perkembangan komputer generasi keempat? Ada yang tahu? Ya, Dit? Dikembangkan komputer mikro dengan menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Nah, itu dia. Berbagai IC yang ditimbun sehingga menjadi sebuah chip itu yang nantinya akan dijadikan sebagai penyimpanan data pada komputer generasi keempat ini. Jadi kita bisa menyimpan berbagai data dan sangat banyak data pada komputer generasi keempat ini atau yang sudah kita nikmati saat ini, seperti komputer yang kalian gunakan di rumah ataupun yang kalian lihat dibawa oleh orang tua kalian, guru kalian, ataupun yang kalian lihat di sekolah itu merupakan komputer generasi keempat. Sehingga dapat kita simpulkan jika komputer generasi keempat ini sangat baik digunakan dan sangat multitasking dan multiprocessing seperti komputer pada generasi ketiga, namun benda atau bentukannya itu fisiknya lebih mudah kita bawa kemana-mana seperti itu. Sekarang kita akan berlanjut membahas mengenai perkembangan komputer generasi kelima. Meski saat ini belum dapat kita lihat dengan kasat mata, komputer generasi kelima ini sudah mulai dirancang oleh para ilmuwan, yaitu dapat kalian lihat di stasiun televisi telah ada beberapa yang menyiarkan bahwa mulai adanya komputer yang bisa digunakan seperti layar itu bisa kita lihat di tembok dan lain sebagainya. Itu juga merupakan perkembangan komputer dari generasi kelima. Serta komputer generasi kelima itu lebih mini atau lebih kecil bentukannya daripada komputer generasi keempat. Nah, seperti yang kalian tahu itu seperti
laptop itu merupakan perkembangan dari komputer generasi kelima. Selain itu juga komputer generasi kelima itu lebih mudah kita gunakan karena tidak hanya mudah menyimpan daya ataupun mudah bisa multitasking dan multiprocessing. Komputer pada generasi kelima ini juga tentunya nanti akan lebih bermanfaat dan lebih mudah dibawa kemana-mana, sehingga diharapkan siapapun yang nantinya bisa memiliki komputer generasi kelima ini akan menjadi lebih mudah dia mengoperasikannya seperti itu. Siapa di sini ada nggak yang tahu ciri-ciri komputer generasi kelima? Ya, Odi dulu baru saya itu Adik. Mempunyai desain yang lebih kecil. Mempunyai apa? Desain yang lebih kecil. Nah, betul sekali seperti yang sudah tadi Ibu jelaskan, komputer generasi kelima ini memiliki desain yang lebih kecil sehingga lebih mudah dibawa kemana-mana. Jadi pengoperasiannya pun lebih gampang, tidak membutuhkan banyak tempat atau space saat dibawa kemana-mana seperti itu. Selanjutnya, Adit, apa tadi? Pengembangan John Jackson Group. Nah, ya tentunya setiap komputer itu mengalami perkembangan. Seperti komputer pada generasi kelima ini, dia pasti memiliki perkembangan yang lebih efisien atau lebih mudah dioperasikan karena juga lebih mudah mengakses beberapa aplikasi, serta bahasa yang digunakan tidak lagi bahasa mesin, jadi lebih mudah untuk mentransfer data dan lain sebagainya. Selanjutnya, apakah ada lagi yang bisa menyebutkan apa ciri dari komputer generasi kelima? Ya, Odi. Dapat menerjemahkan bahasa manusia, bercakap-cakap dengan manusia, dapat melakukan diagnosa penyakit yang lebih akurat. Nah, betul sekali, itu bisa kita lihat seperti yang digunakan oleh para dokter di rumah sakit. Komputer itu tidak hanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data, tetapi juga digunakan untuk mendiagnosa penyakit, seperti orang USG itu yang melihat apakah ada janin di dalam perutnya, itu juga merupakan perkembangan komputer. Serta tak hanya itu, komputer generasi kelima juga tentunya pasti sangat bermanfaat di dunia kesehatan, dunia militer, dan dunia pendidikan. Nah, itu dia adik-adik perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Tentunya para ilmuwan atau para penemu komputer itu telah melakukan berbagai kegiatan yang dapat membantu kita pada saat ini sehingga kita lebih mudah menggunakan berbagai alat seperti komputer dalam mengerjakan sesuatu seperti membuat tugas. Kalau para dokter itu seperti dia melakukan USG atau menganalisis penyakit yang ada pada pasiennya. Nah, itu dia. Semoga adik-adik juga dapat mengingat pelajaran kita pada hari ini, oke? Nah, sekarang Ibu minta kalian membentuk kelompok. Yaitu sekarang Odi dengan Tio, Ya, Bu. Adit dengan Debo. Ya, Bu. Debo, Apa? ya, Adit dengan Debo, silakan dicatat tugasnya. Bu, buat di buku apa tugasnya, Bu? Bisa dibuat di buku tulis kalian dulu, nanti baru disalin di double folio. Oh, ya. Silakan dicatat dulu tugasnya. Ya, ya. Jelaskan perkembangan komputer pada generasi ketiga. Pada generasi ketiga. Selanjutnya, sebutkan ciri-ciri dari masing-masing perkembangan komputer. Ya, Bu. Nah, apakah ada yang ingin bertanya? Nah, Ya, Odi. kapan dikumpul, Bu? Nah, tugasnya dikumpul minggu depan. Jadi, kalian harus menuliskan nama, nomor absen kalian di pojok kanan atas, oke? Oke. Nah, bagus sekali. Nah, Ibu harap kalian mengerjakan tugas ini dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan jika ada yang kalian tidak paham, kalian bisa menanti mencari Ibu di ruangan, oke?
Oke. Nah, sekian pelajaran Kak pada hari ini. Silakan rapikan dulu buku tulis dan buku paket kalian. Silakan dirapikan. Adik, silakan berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita akhiri dengan berdoa. Menurut kepercayaan kalian masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum pulang mari kita terang pada Mas Santi. Om Santi Santi Santi. Ya, kalian boleh acara bebas.